Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap di mana saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat beragama. Kerukunan umat beragama saling penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah. Justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai salah satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dirancang pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau interumat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun perbedaan agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, tidak saling memaksa agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, di mana mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, dari paragraf tersebut, kita dapat menyimpulkan gagasan utama.
Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui tentang gagasan utama itu apa? Gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik hanya mengandung satu gagasan utama. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, ide pokok, ataupun ide utama. Gagasan utama menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, gagasan utama bisa ditemukan pada kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Jadi, kita ambil contoh dari paragraf tadi. Gagasan utamanya adalah paragraf 1. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi agama. Untuk paragraf 2, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dirancang pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Dan untuk paragraf keempat, gagasan utamanya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Adapun untuk paragraf kelima, gagasan utamanya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Dan untuk paragraf keenam adalah Tri Kerukunan Umat Beragama adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dan gagasan utama untuk paragraf ke-7 adalah Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Adapun jenis-jenis gagasan utama. Yang pertama adalah gagasan deduktif. Gagasan deduktif ialah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti oleh keadaan-keadaan khusus. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak pada awal kalimat. Kalimat utama pasti mengandung gagasan utama. Kemudian, kalimat selanjutnya diikuti oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini biasanya sifatnya mengembangkan ide pokok dan berupa uraian, contoh, atau ilustrasi. Yang kedua, gagasan induktif. Gagasan induktif adalah paragraf yang diawali oleh keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan keadaan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului oleh kalimat penjelas di awal. Dan yang terakhir adalah gagasan campuran. Gagasan campuran merupakan gabungan dari gagasan deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal dan di akhir. Keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, ada ciri-ciri pokok pikiran. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh. Yang kedua, dibentuk tanpa kalimat sambung. Yang ketiga, memiliki struktur kalimat yang jelas. Dan yang terakhir, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam.